Yang jelas memang pengaruh God Bless bukan hanya pada perkembangan musik, tetapi juga menginspirasi dan mempengaruhi hidup personal penggemarnya. Saya ingin perkenalkan di studio Mata Najwa ada Mas Asriat Ginting, Ketua God Bless Community. Selamat malam. Selamat malam Mas Asriat, terima kasih sudah hadir. God Bless bahkan menyelamatkan hidup Anda. Iya, betul sekali. Bolehkah saya minta Anda bercerita soal itu, bukan untuk membuka masa lalu yang mungkin tidak terlalu enak, tetapi siapa tahu cerita Anda bisa jadi pelajaran buat yang lain. Sebetulnya sih agak berat karena saya tahu keluarga saya dari Sabang sampai Merauke nonton. Karena saya merahasiakan itu dari mereka gitu. Tapi saya pikir-pikir ini ada pentingnya juga. Berapa lirik sebuah band itu tidak hanya, banyak kan orang bilang kan kalau musik rock itu liriknya destruktif ya. Ada sebuah lirik yang sebenarnya menyelamatkan hidup saya. Itu terjadi tahun 1998. Waktu itu kan seperti kita ketahui terjadi kerusuhan Mei ya. Saya ini kebetulan setengah berdarah Tionghoa dari mama. Jadi melihat kenyataan pada saat itu ya, begitu banyak orang Tionghoa dibakar ya, dihukum mereka, terus juga banyak lari ke luar negeri karena ketakutan. Terus juga melihat bagaimana Jakarta itu dalam satu hari bisa hancur lebur seperti itu ya. Saya depresi. Mana hidup saya nih gitu. Akhirnya setelah 2-3 hari 4 hari, udahlah mati aja, ngapain hidup gitu ya. Ini Jakarta juga 10 tahun 20 tahun belum tentu bisa balik lagi seperti semula, saya pikir. Udah saya akhirnya planning tuh. Saya satu hari yang saya tetapkan, saya berangkat naik Metro Mini tuh ke sebuah gedung di Darmogot gitu ya, kebetulan bekas terbakar juga. Terus saya putar 3 album kesukaan saya ingat. Pertama itu White Album, The Beatles. Terus kedua, Symbol of Salvation dari Armored Saint. Dan ketiga itu Cermin dari God Bless. Jadi saat yang 2 album itu saya putar dari rumah sampai Metro Mini. Setelah saya sampai tujuan, saya naik tangga sampai lantai 4 atau berapa itu saya lupa. Saya putar Cermin dulu, terakhir kali nih sebelum saya say goodbye ya. Niat Anda waktu itu meloncat? Iya, loncat. Karena saya pikir kalau loncat tuh enak gitu ya. Kalau terjerat gitu kan kayak tersiksa. Kalau loncat tuh kan kayak merasa kayak jadi burung dulu sebelum keplek gitu. Nah, terus saya putar, kebetulan waktu itu dari side B. Untungnya dari side B bukan dari side A. Jadi pertama itu Anak Adam lagunya. Saya duduk gitu ya sambil meyakinkan diri ini akhir hidup saya nih saat ini gitu. Tiba-tiba jatuh pada satu lirik. Pimpin dan ajar kami dari masa kebebalan ini hingga kami berdiri bagaikan tiang sang saka. Nah itu lirik itu. Saya pikir ini masa kebebalan gitu ya. Dan saya belum jadi tiang sang saka. Gitu. Hidup saya nggak boleh berakhir sampai di sini. Gitu. Saat saya menyadari itu tuh udah tinggal kira-kira 2 jengkal dari ujung ini ya. Langsung saya bersimpuh, saya zikir waktu itu. Saya berterima kasih ya Allah ya. Itu namanya, ya itu seperti orang bilang, Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Gitu. Saya sadar situ bukan dari Ustadz, bukan dari apa, tapi dari God Bless melalui liriknya Doni Fatah. Gitu.